Sebelum kita mulai pelajaran kita anak-anak, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Mangga pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati berkat Tuhan dan kami akan mulai pelajaran agama Kristen. Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya dan berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Tentang bersahabat dengan semua orang, pembelajarannya yang ke-14 bab sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, yaitu mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kita juga harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 1, di sana dikatakan bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, apa artinya memandang muka anak-anak? Artinya bahwa melihat seseorang itu dari luarnya saja, daripada penampilan fisik atau derajatnya, atau dia orang miskin atau orang kaya atau ekonominya. Nah anak-anak, kenapa di dalam kitab Yakobus memberikan nasihat demikian? Karena pada saat itu di jemaat di Yakobus mereka selalu hidup orang-orang Yahudi saat itu. Pada waktu itu kebanyakan kaya dan berkuasa. Mereka sering melawan Tuhan dan menindas orang-orang yang miskin. Mereka membeda-bedakan dalam mengasihi. Jika ada orang atau tamu yang kaya raya, mereka sangat menghormatinya dan mereka memberikan tempat duduk yang terhormat. Makanya jika ada orang yang miskin, mereka suruh duduk di lantai saja. Ya anak-anak, ini kita bisa belajar bahwa perbedaan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang yang selalu menghina-hina orang lain, itu artinya dia bukan anak Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat sekarang ini, orang lebih menghargai orang-orang kaya atau memandang rendah kepada orang miskin. Nah anak-anak, menilai berdasarkan kekayaan tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang Kristen, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, manusia itu tidak boleh melihat kekayaan orang atau harta orang, penampilan orang. Sikap memandang muka seperti ini bertentangan dengan pernyataan Tuhan untuk kita. Sikap yang memandang muka berarti menempatkan diri lebih tinggi dan menduduki posisi yang tinggi, yang tidak adil bagi manusia. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, contoh kasih yang tidak memandang muka dalam Alkitab adalah contoh Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan saling mengasihi meskipun mereka berbeda status sosial atau bisa dikatakan berbeda miskin atau kaya. Kita tahu bahwa Daud seorang anak gembala domba dari keluarga biasa dari Bethlehem. Ayahnya bernama Isai. Daud juga seorang gembala yang bertugas menjaga domba-domba di padang rumput. Sedangkan Yonatan anak-anak seorang anak dari seorang raja, yaitu Raja Saul ya. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, Daud mengasihi Yonatan seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, seperti hukum yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Persahabatan mereka dimulai ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, ya, pahlawan bangsa Filistin saat itu yang mau berperang menghadapi orang Israel.
mereka bertemu dan jiwa mereka terpaut dan mereka berjanji akan selalu saling mengasihi. Sebagai tanda kasihnya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Luar biasa ya. Juga baju perangnya, pedangnya, ikat pinggangnya, dan panahnya. Daud lalu tinggal di istana Saul. Setiap Daud maju berperang selalu mengalami kemenangan sehingga rakyat Israel memuji Daud. Ya, Saul akhirnya mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa lebih banyak dari Saul. Ketenaran Daud membuat Saul iri hati dan khawatir kalau kedudukannya sebagai raja akan tergeser. Saul bermaksud membunuh Daud. Tapi Yonatan mengetahui hal itu, anaknya Yonatan ya. Kemudian Yonatan memberitahukan kepada Daud dan menyuruh Daud untuk menyelamatkan diri. Yonatan tidak setuju dengan rencana jahat ayahnya itu. Yonatan tetap setia terhadap persahabatannya dengan Daud. Jadi di dalam kitab Amsal 17 ayat 17 juga di situ dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukar. Nah, anak-anak, pasti kalian mempunyai sahabat kan? Nah, seorang sahabat itu sangat akrab, ya. Itu yang namanya sahabat yang baik, selalu mengasihi dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Ketika sahabat kita sedang mengalami masalah, kita harus ada dan siap membantu. Dengan semua teman, kita harus bersikap baik dan tulus. Jadi, mari kita menjalin persahabatan dengan semua orang dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa membeda-bedakan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi tanpa membeda-bedakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.